Welcome to my channel SDIT Awabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tematik 3C. Subtema 4, keajaiban perubahan wujud benda di sekitarku. Yuk kita buka bukunya. Wujud benda dapat berubah. Perubahan wujud benda dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pembuatan garam, es batu, gula aren, dan hujan terjadi karena perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda di alam penuh dengan keajaiban. Pembelajaran pertama, ayo menyimak. Silakan kalian menyimak di halaman 136 tentang percakapan Edo, Manda, dan Maula membeli makanan di kantin. Nah, setelah kalian menyimak di buku kalian, silahkan kalian kerjakan halaman 136. Ayo membaca pembuatan garam di Madura. Madura dikenal sebagai daerah penghasil garam sehingga dijuluki Pulau Garam. Kandungan air tawar di dalam air laut di sekitar wilayah Madura sangat sedikit. Hal itu disebabkan karena sedikit jumlah muara di wilayah Madura, sehingga air lautnya lebih kental daripada air laut di pulau lain di Indonesia. Karena lebih kental, air laut di wilayah Madura lebih bagus dijadikan bahan membuat garam. Bagaimana proses pembuatan garam di Madura? Tahap pembuatan garam sebagai berikut. Pertama, menjemur air. Membuat garam dari air laut dilakukan dengan cara menjemur air laut. Sebelum dijemur, air akan diambil menggunakan pompa ke petak-petak kecil. Air laut yang ada di satu petak akan dialirkan lagi ke petak berikutnya. Tujuannya untuk mengendapkan zat lain yang tidak dibutuhkan. Setelah zat lain mengendap, air garam akan dialirkan ke petak lain hingga petak terakhir yang berisi air laut yang kental. Kedua, dikristalkan. Air laut kental yang sudah disiapkan dalam petak akan dikristalkan. Dalam proses pengkristalan, air laut akan dijemur selama berhari-hari. Lama-kelamaan, air akan menguap. Setelah air menguap, kandungan garam di dalamnya akan mengkristal atau berubah menjadi butiran garam. Kristal garam ini yang selanjutnya dikumpulkan oleh petani garam untuk dicuci sampai bersih dan dijemur kembali sampai menghasilkan garam yang layak dikonsumsi. Setelah kalian membaca, kalian kerjakan halaman 137 sampai 138. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mengetahui tentang jam. Nah, perhatikan contoh berikut. 60 menit sama dengan 1 jam, 75 menit sama dengan 60 menit ditambah 15 menit sama dengan 1 jam ditambah 15 menit. Sekarang, silahkan kalian kerjakan halaman 139 sampai 140. Berikut cara melipat baju dengan cepat. Pertama, kancingkan lubang pertama dan ketiga pada baju. Kedua, letakkan baju di permukaan yang datar dengan bagian depan berada di bawah. Ketiga, rapikan baju. Keempat, lipat bagian kanan terlebih dahulu. Kelima, lipat lengan baju ke depan agar menciptakan lipatan sudut di bagian bahu. Keenam, lipat bagian kiri dengan cara yang sama. Ketujuh, buat lipatan bawah pertama sekitar 3 cm dari ekor baju. Ke-8, lipat sisa pakaian. Dan ke-9, balik baju yang telah dilipat. Bajumu akan terlipat dengan baik. Kerjakan halaman 141. Pembelajaran kedua. Ayo amati. Edo belajar memasak. Ibu mengajak Edo membuat telur dadar. Perhatikan gambar berikut. Setelah kalian mengamati gambar berikut, kerjakan halaman 143. Ayo membaca.
Bagaimana cara membuat telur dadar? Untuk mengetahui cara memasak telur dadar, simak penjelasan berikut. Cara memasak telur dadar. Telur dadar adalah pilihan hidangan yang sehat dan cepat untuk sarapan atau santapan di waktu-waktu lain. Telur dadar terdiri atas bahan utama, yaitu telur yang dikocok dan dimasak. Tetapi dapat diberi tambahan. Cara memasak telur dadar dengan bahan tambahan sebagai berikut. Ada alat dan juga ada bahan. Berikut adapun langkah memasak telur dadar. Nah, kalian bisa membaca di buku paket kalian. Setelah kalian membaca, silahkan kalian kerjakan halaman 144 dan kerjakan halaman 145. Ayo menyimak. Sekarang kita simak di halaman 145. Teknik mengiring bola. Mengiring bola merupakan salah satu teknik dasar dalam permainan sepak bola yang harus dikuasai oleh pemain. Mengiring bola atau dribbling bertujuan mendekati jarak sasaran, melewati lawan, dan menghambat permainan. Mengiring bola adalah gerakan membawa bola yang dilakukan menggunakan kaki untuk menuju daerah tim lawan dan menerobos pertahanan permainan lawan. Yang pertama, teknik mengiring bola dengan kaki bagian dalam. Kedua, teknik mengiring bola dengan kaki bagian luar. Ketiga, teknik mengiring bola dengan punggung kaki. Kalian bisa membacanya di buku paket kalian. Silahkan kalian kerjakan halaman 148. Kita lanjut pembelajaran ketiga. Ayo amati, peristiwa perubahan wujud benda banyak terjadi di sekitar kita. Perhatikan gambar berikut. Setelah kalian mengamati gambar, kalian kerjakan halaman 151. Ayo membaca efek rumah kaca dan pemanasan global. Rumah kaca adalah bangunan mirip tenda yang terbuat dari bahan sejenis kaca untuk menciptakan lingkungan yang selalu hangat bagi tanaman tertentu, walau pada musim dingin. Cara kerjanya adalah membuat panas matahari yang masuk ke rumah kaca terperangkap di dalam rumah kaca tersebut. Efek rumah kaca pada bumi merupakan efek pemanasan atmosfer bumi yang mirip dengan cara kerja rumah kaca. Efek rumah kaca adalah peristiwa peningkatan suhu atmosfer bumi karena panas matahari yang dipantulkan bumi terperangkap oleh gas-gas tertentu di atmosfer. Gas-gas yang merangkap panas matahari tersebut dinamakan gas-gas rumah kaca. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi yang memengaruhi iklim di bumi. Contoh pengaruh peningkatan suhu atmosfer bumi terhadap iklim antara lain jumlah es kutub berkurang karena mencair, kenaikan permukaan air laut, perubahan arah angin musiman, dan pergeseran musim. Penghasil gas-gas rumah kaca antara lain sebagai berikut. Pertama, pembakaran bahan bakar fosil. Kedua, jumlah hutan berkurang sehingga mengganggu keseimbangan karbon dioksida dan oksigen. Ketiga, peningkatan penggunaan gas-gas rumah kaca seperti metana, nitrogen oksida, dan CFC. Keempat, peningkatan gas industri dari pabrik-pabrik. Kelima, peningkatan jumlah penduduk sehingga meningkatkan penggunaan bahan bakar fosil. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi efek rumah kaca dan pemanasan global. Pertama, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Kedua, meningkatkan penggunaan energi terbarukan seperti energi surya, energi air, dan energi angin. Ketiga, hemat energi. Keempat, menjaga fungsi hutan. Kelima, memilih produk yang ramah lingkungan. Dan keenam, menjaga kelestarian alam. Setelah kalian membaca, kerjakan halaman 152. Kosakata baru dan artinya. Efek artinya perubahan, hasil atau konsekuensi langsung yang disebabkan oleh suatu tindakan. Atmosfer artinya lapisan gas yang melingkupi sebuah planet termasuk bumi dari permukaan planet tersebut sampai jauh di luar angkasa.
Metana artinya salah satu gas rumah kaca yang merupakan komponen utama gas alam dan menjadi sumber utama bahan bakar. CFC suatu senyawa organik yang mengandung karbon, klorin, fluorin sebagai bahan penyejuk dan pelarut, tetapi kini penggunaannya sudah dilarang. Kerjakan halaman 153. Kerjakan juga halaman 156 ayo berlatih dan kerjakan halaman 157 ayo menalar. Sekian dari Miss, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.